Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hari ini masih Allah berikan kehidupan. Nikmat hari ini Allah masih berikan kesempatan kita, mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara. Dan yang terpenting adalah hari ini masih Allah berikan kesempatan kita dalam rangka thalabul ilmi melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah kita persiapkan. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk kita belajar. Salawat dan taslim semoga Allah curahkan kepada Nabiullah, kekasih Allah, kedwatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, yang syafaat dari beliau kita nantikan di yaumil akhir kelak. Masih sekalian, untuk mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua kali ini kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kedua kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau kemarin itu baru sebatas RPS dan SAP, serta sekaligus kita masih sebatas apa yang bakalan kita pelajari selama satu semester ke depan, maka kita masuk ke dalam proses selanjutnya. Karena di dalam pemrograman web itu ada banyak jenis ya. Kita pelajari dulu dari yang basic terlebih dahulu. Kita pelajari yang paling dasar sehingga kita dapat mengimplementasikan nantinya di perkuliahan ataupun di studi kasus ataupun permasalahan yang kita temui di dalam studi kasus, misalkan skripsi nantinya ataupun objek yang lebih besar nantinya. Baik, ini daftar isi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita jauh membahas tentang pemrograman web itu kan dulu awalnya itu berasal dari dua versi ya, yaitu HTML dan PHP. HTML itu merupakan bahasa Hypertext Markup Language dan PHP merupakan dari bahasa yang bisa dikombine untuk membuat suatu processing yang nantinya processing ini bisa kita customize dengan MySQL ataupun database yang lainnya. Bahkan kalau sebenarnya kalau kita upgrade ke versi yang terbaru, pemrograman web ini sudah banyak jenisnya. Mulai dari JavaScript, kemudian ada tingkatan satu lagi Python, satu lagi naik ASP.NET. Tapi pada kesempatan kali ini kita pengen belajar dari yang basic terlebih dahulu supaya mahasiswa sekalian itu lebih familiar dalam aktivitas. Jadi sebelum kita belajar, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu PHP. Kita kenal terlebih dahulu PHP itu seperti apa. Kemudian kita coba buat project latihan say hello to PHP ataupun hello world. Kemudian jenis-jenis variabel yang ada di PHP. Kemudian ada tipe data, kemudian ada konstanta, operator dalam PHP, dan selanjutnya adalah komentar program. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang PHP itu apa, sebenarnya ada beberapa tipe yang masih relevan, biasanya digunakan di seluruh bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu terkait dengan variabel. Kemudian yang kedua terkait dengan tipe data. Dan selanjutnya itu adalah terkaitan dengan komentar program. Kita lanjut ke sebelum belajar PHP. Jadi sebelum kita jauh belajar PHP itu apa, harapan besarnya mahasiswa sekalian itu sudah memahami minimal ibarat memiliki pemahaman terkait dengan perbedaan file, directory, misalkan menyimpan file dalam dokumen, mengcopy file. Dan harapan besarnya sebelum kita belajar PHP, pada beberapa beberapa hari yang lalu, saya kan udah share materi tentang instalasi exam nih kan. Nah, harapan besarnya kalian sudah bisa menginstal exam tersebut.
Jadi itu minimal yang harus kalian persiapkan. Jadi yang kedua, kita asumsikan ibarat pengen membuat sesuatu, ada jenis yang disebut dengan text editor. Text editor di sini ada banyak ya, mulai dari Notepad++. Kalau yang aku sering gunakan bisa menggunakan Sublime ataupun mahasiswa sekalian bisa menyesuaikan dengan kondisi text editor yang disukai. Kalau beberapa yang tren saat ini biasanya itu menggunakan VS Code, Visual Studio Code. Namun ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya biasanya menggunakan Sublime. Kemudian yang ketiga, sebelum kita belajar PHP, di dalam exam itu ada beberapa jenis ya. Kalau kita cek pada pertemuan yang lalu, yang video yang telah saya share ya, kita buka exam. Nah di exam ini ada beberapa jenis nih. Kita harus paham dulu Apache, MySQL. Nah minimal dua ini, Apache dan MySQL. Kenapa? Karena MySQL ini akan berkaitan dengan database, dan Apache ini berkaitan dengan perizinan 80 ya, ataupun yang bisa dijelaskan dengan localhost ataupun service internet. Jadi Apache di sini bisa kita sesuaikan nantinya mau penjelasan seperti apa. Jadi kalau misalkan kita sudah jalankan nih kedua hal ini, ketika kita masuk, kita buat localhost, maka dia langsung masuk ke direktori Apache yang pertama. Jadi inilah sejenis local 80 yang biasanya digunakan untuk lokal testing ya, percobaan ketika sebelum kita upgrade ke hosting atau domain. Kemudian ada yang ketiga yang tadi masih terkait dengan Apache, PHP, MySQL. Nah PHP di sini bahasa pemrogramannya nanti yang akan kita gunakan. Kemudian yang keempat, saya asumsikan Anda telah mengerti bahwasanya ibarat menggunakan browser ini tadi ya, kita menggunakan Chrome, bisa juga menggunakan yang lain seperti Mozilla Firefox atau Internet dan beberapa browser yang lainnya. Kemudian yang kelima, saya asumsikan bahwasanya telah mengenal minimal tentang HTML itu apa, sudah ngambil mata kuliah pemrograman web basic lah minimal tentang internet dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bahwa penglihatan kita ibarat harus masih jeli ya, karena terkait dengan di dalam coding ada koma, titik koma atau titik dua, kutip 1, kutip 2, underscore dan sebagainya. Itu masih berkaitan. Ada yang disebut dengan sensitive case, dalam artian ketika ada nama dan mahasiswa ini dipisah, kalau tidak ada kata penghubung di tengahnya atau di bawahnya, maka dia tidak bisa dipanggil. Maka dari itu kita harus minimal lah, kita bisa jeli, oh ini koma, ini titik, misalkan ini hurufnya besar, nama ada hurufnya tulisannya kecil, itu harus disesuaikan karena di dalam PHP juga terkait dengan sensitive case. Dan yang terakhir adalah sebelum belajar PHP, kita diasumsikan minimal kita sudah pernah menggunakan Google, dan insya Allah semua mahasiswa sudah menggunakan Google. Selanjutnya, tahukah Anda PHP itu apa? Jadi kalau singkatannya itu disebut dengan Hypertext Processor ya, PHP, yang pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Kalau pembuatan penulisannya itu harus ditulis di antara tag, buka kurung, tanda tanya, isi, tanda tanya, tutup kurung. Dan kemudian ada juga biasanya digunakan dengan versi yang kedua, buka kurung tanda tanya, ada PHP-nya, ini isi, kemudian tanda tanya, tutup kurung. Ataupun yang ketiga,
dengan versi script language sama dengan PHP isi script tutup script ya. Nah ini kalau biasanya yang ketiga ini biasanya sering digunakan versi JavaScript, tapi emang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang terakhir adalah versi yang keempat, buka kurung, persen isi dan persen tutup kurung. Jadi setiap statement atau perintah yang biasanya diakhiri dengan titik koma ataupun berkaitan dengan hal apapun nantinya di ending, kalau di dalam PHP itu ada titik koma sebelum tanda tanya tutup kurung. Case sensitive untuk nama identifier yang dibuat oleh user berupa variabel, konstanta, fungsi, namun tidak case sensitive untuk identifier. Jadi misalkan ini ada beberapa contoh ya. S nama itu tidak sama dengan dolar, N-nya besar, A-nya kecil. Ataupun dengan dolar, namanya besar semua kayak gitu. Itu tidak sama. Misal contoh lagi, hitung luas, buka kurung, dengan H-nya besar, hitung L-nya besar. Hitung luas, H dan L-nya itu besar. Itu tidak sama kalau di dalam PHP. Jadi mau tidak mau, minimal yang dibolehkan sama seperti identifier yang di bawah, echo sama dengan tulisan echo yang besar. Kemudian while sama dengan tulisan while yang besar. Ini tidak tidak membuat sedikit error kalau misalkan di dalam PHP, terutama untuk echo dan while. Dan yang terakhir, kenapa kita untuk mengenal PHP ini sampai saat ini PHP itu sudah versi ke-8. Dan minimal kita coba belajar dari hal yang basic dan kalian sudah memahami terkait dengan PHP ini. Dan insya Allah ini mudah dipelajari. Jadi kita akan langsung teori dan try ya. Teori yang langsung belajar dan sebagainya. Jadi ini ada contoh studi kasus program sederhana yang dibuat ya. Say hello to PHP. Jadi ini desktop saya bagi dua, kemudian saya coba ini kita perintahkan di editor ya, dan di editor saya menggunakan Sublime Text untuk codingnya. Ini contoh coding yang pernah saya buat, dan setelah ini kita akan coba membuat. Karena kalian belum ada Sublime mungkin ya, silakan download di Sublime ya. Ini saya menggunakan Sublime 3. Silakan mahasiswa sekalian di download Sublime-nya, ambil versi yang 364 jadi ataupun yang 30 ataupun yang portable version ya. Kalau saya biasanya 64, beli yang ketiga dan rilis. Tinggal kalian download, kecil kok, kapasitasnya cuma 10 MB, nggak memerlukan waktu yang banyak. Instalasi nanti seperti biasa, sudah instalasi selesai dia langsung masuk ke proses yang ada di sini. Ini sudah selesai ya, tinggal kalian instalasi misalnya. Oke, sudah selesai diinstal, maka selanjutnya kita coba buat folder. Kita masuk ke Exam terlebih dahulu. Pastikan ya, yang kemarin itu kita install di C ya. Kalau misalkan Exam itu kita install di C, berarti kita masuk di drive C Windows, misalkan Exam, kemudian htdoc. Htdoc inilah yang menjadi sumber source ataupun sumber pembelajaran kita nantinya. Misalkan ibarat menjadi folder directory yang bisa untuk kita kelola. Jadi ke C, kemudian Exam, htdoc. Kita buat folder baru dengan nama pemrograman web. Jadi ada saya buat pemrogramer _ web ya. Dan ini isinya masih kosong. Silakan mahasiswa tiru dan kita lanjutkan step selanjutnya. Kemudian saya buka folder baru, open folder di htdoc pemrograman
web. Ya, ini saya sudah buka folder yang baru khusus untuk pemrograman web. Selanjutnya kita buat new file. New file ini kita sesuaikan dengan yang tadi, jadi ada di modul tadi. Misalkan ini kita buat dengan nama file hello.php. Kita save dengan nama hello.php. Kemudian kita coba isi. Nah, di dalam PHP itu biasanya diawali dengan buka kurung tanda tanya, kemudian PHP, dan endingnya adalah tanda tanya tutup kurung. Ini biasa pemrograman yang ada di PHP. Selanjutnya baru kita masukkan isi echo, kemudian baru tanda petik 2. Halo, nama saya PHP, tutup kurung tanda tanya, dan save. Jadi kita contohin, kita langsung buka file tersebut, langsung kita testing. Ini telah kita coding tadi, telah kita coding ya. Harusnya ini bakal muncul seperti tampilan yang ada di gambar ini. Kita coba, apa tadi nama foldernya? Pemrograman web. Ya, ada nih direktorinya disebut dengan hello.php. Tinggal kita klik, yang muncul halo, nama saya PHP. Jadi project pertama untuk program sederhana menampilkan string di layar ataupun menampilkan kalimat di browser itu sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke step variabel. Jadi untuk variabel ada beberapa jenis ya, digunakan untuk menyimpan sebuah value, sebuah nilai data ataupun informasi nantinya. Nama variabel diawali dengan tanda $, misalkan ibarat variabel name, $name berarti. Kemudian panjang tidak terbatas, mau sebatas kalimat apapun bisa. Setelah tanda $, diawali oleh huruf atau underscore ataupun karakter berikutnya misalnya, itu boleh. Bisa terdiri dari huruf, angka, karakter tertentu yang diperbolehkan. Jadi ada karakter ASCII dari 127 sampai 255. Ini jumlah karakter ya. Maksudnya itu nyampe maksimal 255 biasa dalam satu kata. Jadi bersifat sensitif, tidak perlu dideklarasikan, tidak boleh mengandung spasi. Jadi kalau misalkan saya membuat nih buat sesuatu yang baru misalnya, saya buat dengan nama $_name. Ini benar karena setelah tanda $, diawali oleh huruf atau underscore ya katanya. Jadi nggak boleh langsung dengan angka, karena karakter berikutnya bisa terdiri dari huruf dan angka setelahnya tapi. Kemudian kalau misalkan ibarat penghubung di tengah, kayak misalkan first name ada underscore ya, kemudian ada name 3, itu benar. Ada name underscore 3 itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk di awal diusahakan harus dengan huruf $, dan underscore misalnya, atau $, dan huruf $, dan huruf F ya, Prancis. Kalau ini versi yang salah. Selanjutnya ada contoh lagi nih, kita buat dengan program 2 ya, dengan nama program 2. Silakan di open sambil kita try juga untuk mengisi dan menampilkan variabel nih. Jadi biar kita paham variabel itu apa dan bisa kita sesuaikan nantinya. Kita buat file baru, new file, kita save, kemudian dengan nama variabel.php. Jadi kita usahakan yang pertama adalah seperti biasa, kita buka PHP, tutup kurung. Nah, kenapa saya buat buka dan tutup terlebih dahulu? Biar tidak lupa, dan ini lebih memudahkan kita.
Kita buat dulu variabel ya. Variabel ini sama dengan nilainya 0411500400. Dan jangan lupa di dalam PHP di setiap ujungnya itu digunakan titik koma. Kemudian ada nama sama dengan, misalkan siapa namanya yang kita buat, ini bebas ya, boleh petik satu, yang penting adalah di awal dan di akhir itu sama petiknya. Misalnya saya buat Muhammad titik koma, kita panggil nih dengan apa? Echo. Stringnya kita ganti menjadi name petik 2. Kemudian di dalam PHP untuk memanggil deklarasi variabel yang lain biasanya menggunakan titik baru deklarasi variabel name, baru di ujung dengan titik petik 2. Masih ingat pelajaran HTML yang lalu apa fungsi BR? Break ya. Jadi BR ini kita memisahkan biar ke bawah. Kemudian echo, string kita ganti dengan nama. Ini variabel yang kedua kita ambil dari variabel nama yang ada di atas. Oke. Kemudian kita save dulu ya. Kita coba jalankan apa yang terjadi. Variabel dari PHP ya. Berarti artinya bisa dijalankan. Jadi ada dua jenis nih dalam variabel. Yang ini kita menggunakan variabel name, dan yang kedua adalah variabel nama. Di name kemudian kita masukkan, mengambil data name yang di atas. Karena ini adalah bakalan digabungkan dengan dua jenis ya tipe lain, kita menggunakan break, maka dipisahkan dengan titik ya. Sedangkan yang kedua yang nama, karena kita nggak ada pemisah ataupun kalimat selanjutnya, cukup menggunakan versi yang ini bisa untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tipe data. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama mata kuliah ataupun pertemuan mata kuliah pemrograman yang lainnya. Kalau misalkan kita belajar dari bahasa C ataupun bahasa Delphi, tipe data biasanya masih tidak jauh beda sama bahasa-bahasa sebelumnya. Mulai dari boolean, mulai dari integer, float, ataupun string, array, object, resource, dan null. Jadi masih banyak jenis data yang dulu familiar itu masih bisa kita gunakan sampai saat ini. Selanjutnya kita buat dengan program ya. Kita open di Sublime, kemudian kita new file, kita save dengan nama tipe.php. File yang pertama kita awali dengan PHP. Kita buat dengan name, saya buat 012 20 aja lah, 20 12 1100 misalnya. Titik koma di ujung, kemudian nama dengan nama Takwa misalnya. Ini bisa mahasiswa sekalian dengan nama kalian ya. Kemudian umur saya 25. Kemudian nilai 82,85,5 misalnya. Status true. Kalau status itu biasanya bernilai benar atau salah. Echo
name kemudian titik $name titik br ya, break, kemudian echo ini jadi nama, kemudian ini jadi s nama, kemudian jadi kalau mau cepat boleh di copy paste ya, Ctrl C paste dia otomatis ke bawah. Tapi karena ini bukan echo menggunakan print ya, print sebenarnya kalau di dalam PHP echo, printf itu satu fungsinya, sama-sama untuk menampilkan. Jadi bisa mahasiswa sekalian nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira pengen pakai echo atau pengen pakai print atau pakai yang lain. Umur, print, kemudian ada printf, nilai, nah di dalam nilai itu ada persen titik 3f, nanti kita jelasin. Kemudian nilai, if ini masuk ke percabangan ya, if status echo status aktif, else echo status tidak aktif. Dan kita coba try ya, ini tadi 55 ya, saya buat coba 8,25, kemudian saya save. Kita coba jalankan di website. Pemrograman web kita ambil tipe. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama adalah yang akan ditampilkan echo name ya. Dia menampilkan ini telah kita buat di variabel di atas ya, variabel name. Kemudian ada nama, dia mengambil dari variabel nama yang ada di atas. Kemudian ada break, berarti turun ke bawah. Umur, ini menyesuaikan umur 25 misalnya. Nilai di sini kita menggunakan printf ya, printf persen titik 3f, karena saya buat tadi 85,25 ya. Kalau misalkan kita pengen cuman 2 digit di belakang, kita menggunakan 2. Jadi tinggal ini kita ganti 2 dan selanjutnya kita refresh ya. Di 85,25. Jadi disinilah beberapa karakter jenis yang dicontohkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan variabel name, itu bisa menggunakan integer ataupun nama. Nama ini bisa menggunakan yang dinamakan dengan char atau karakter. Kemudian umur. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai. Nilai ini kalau kita biasanya menggunakan bahasa pemrograman yang sangat kompleks, misal ya, saya misal proses penilaian mahasiswa dari tugas, kuis, UTS dan sebagainya, kan ada ujungnya itu biasanya menggunakan koma, misalkan, atau kegiatan sehari-hari lah misalnya. Kita tahu Pi 3,14 atau 22/7. Jadi itu terkait dengan bilangan float ataupun terkait apa ya, bilangan koma
bukan ibarat genap ya. Jadi dalam artian ketika ada nilai setelah koma, maka kita menggunakan float. Selanjutnya yaitu berketerangan ataupun array ya, string dan sebagainya. Jadi ketika ditanya statusnya ini true, berarti itu tandanya aktif. Sedangkan kalau misalkan kita ganti jadi false, salah nih berarti kan. Berarti apa yang muncul? Tidak aktif. Jadi kalau statusnya itu benar katanya, maka true. Statusnya itu true, benar, maka keterangannya aktif. Dan ketika statusnya ini salah, false, maka tidak aktif. Itu tadi contoh dari penggunaan tipe data. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yakni konstanta. Jadi di dalam konstanta ini merupakan variabel konstan ya, nilai tidak berubah-ubah. Untuk mendefinisikan konstanta dalam PHP menggunakan fungsi define. Jadi dia akan coba untuk mendeklarasikan ya dengan konstanta. Kalau yang kemarin yang tadi kita menggunakan variabel ya, $name, $nama kayak gitu, kemudian $nilai misal. Tapi kali ini kita menggunakan konstanta yang digunakan fungsi define. Kita langsung testing aja. Kita coba buat file baru dengan nama konstanta.php. Jadi di dalam konstanta ini kita coba buat dengan buka kurung, tutup kurung ya. Kemudian define, ada nama dan value. Misalkan ibarat namanya apa? Kita tadi buat dengan nama. Value-nya apa sih? Kita buat dengan misalkan takwa nih. Kemudian define lagi. Dia tuh ada dua fungsi ya, nilai dan value. Kemudian nilai, value-nya apa? Kita buat nilainya 90 ya, nggak usah tanda petik karena dia langsung angka. Kemudian kita coba dengan echo nama titik nama titik koma echo, kemudian dengan tambah BR ya. Ini BR nya kita taruh di baris kedua, break ya, nilai titik nilai titik koma dan save. Kita coba jalankan. Kita hapus enter dan konstanta. Nah, ini error nih. Kenapa bisa error? Ada variabel yang belum sesuai ternyata. Kita coba cek. Namanya ganti Eko mungkin. Kemudian nama nilai. Oke, ini save ya. Masih salah. Kita coba lagi refresh. Nilai petik 2 titik nilai titik 2 titik kurung. Oke. Ada satu yang sedikit keliru ya. Di bagian mana? Kita coba nama ya.
beda komentar nih, nama coba panggil ya ke PHP. Oke. Nah, jadi kenapa dia nggak kepanggil tadi? Karena pas di awal ada sedikit kurang ya, karena dia beberapa gabungan dari beberapa kalimat, ada teks, ada juga integer ya atau boolean, maka saya perlu deklarasikan terlebih dahulu bahwasanya ini tipenya adalah tipe PHP. Setelah itu baru dia bisa dipanggil ya, kemudian baru bisa dijalankan. Saya coba ganti dengan nama tanpa pun ini masih bisa untuk digunakan ya. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu operator ya, materi selanjutnya. Jadi di dalam PHP itu tidak jauh beda sama dengan materi sebelum-sebelumnya. Kalau mahasiswa sekalian itu menggunakan C atau Visual Basic atau Turbo Pascal kayak gitu kan, ada juga tuh namanya bilangan aritmatika, misalkan ibarat ada operator plus, minus, kali, bintang, kali, persen atau bagi. Ini berkaitan dengan pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan sisa pembagian. Jadi misalkan ibarat variabel A ditambah dengan variabel B, variabel A dikurang variabel B, variabel A dikali dengan variabel B, kemudian variabel A dibagi dengan variabel B, dan variabel A modulus variabel B. Kita contohkan di operator dalam PHP. Ada lebih detail lagi pembahasannya kalau misalkan nanti sama dengan ya A sama dengan 4. Berarti ada kemungkinan A ini diisi dengan 4. Ada bitwise perbandingan ya terkait dengan dan, or, and, or, XOR, not, mengambil nilai kiri, nilai kanan kayak gitu. Adapun perbandingan misalkan if A sama dengan B, berarti ada sama dengannya double. If A identik dengan B, berarti ada sama dengan 3. If A tidak sama dengan B, berarti ada tanda seru terlebih dahulu baru sama dengan ya. Kemudian tidak sama dengan ini juga bisa, tidak identik, tanda seru sama dengan 2 kali. A lebih besar kurang dari B, variabel A lebih besar dari variabel B, kemudian variabel A lebih kecil sama dengan variabel B. Ada lagi variabel A lebih besar sama dengan variabel B. Dan kalau kita menggunakan logika nantinya di PHP, karena ini adalah struktur basis ataupun dasar dalam PHP, silakan dipahami ada beberapa jenis, ada AND, kemudian ini AND juga, kemudian ada OR, ada satu lagi itu sejenis OR ya, kemudian yang terakhir ada XOR, AND, OR, dan XOR, dan yang terakhir itu adalah true jika misalkan ibarat yang A-nya itu salah. Jadi ada petunjuk sesuai dengan klarifikasi masing-masing. Jadi ada lagi itu string. Kalau misalkan kita menemukan string kalimat ya atau kata, maka dikasih titik untuk penghubung atau penggabungan string A dan string B, itu kayak gitu. Kemudian ini kalau misalkan kita mau contoh latihan, silakan nanti di testing nih di rumah masing-masing ya. Silakan dikerjain. Ada jenis operator, kita masukin di coding dan sebagainya. Ada variabel gaji, kemudian dengan pajak 0,1, kemudian ada dolar THP ya, gaji dikurang gaji pajak, kemudian gaji sebelum pajak sekian, dan gaji yang dibawa pulang sekian kayak gitu. Jadi silakan dikerjain di rumah.
nanti boleh di screenshot ya untuk bagian operator.php ini. Dan jangan lupa untuk di bagian atas ditambahin buka kurung tanda tanya PHP. Tujuannya apa? Biar terbaca bahwasanya ini berkaitan dengan jenis karakter PHP. Kemudian ada operator 2, ini bisa juga nanti dikerjain di rumah. Kemudian yang terakhir adalah komentar. Kalau komentar ini hampir nggak jauh beda sama versi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau komentar saya jelaskan sedikit. Komentar ini dianggap sebagai atribut untuk dokumentasi. Jadi kalau misalkan ini ya ada di file nama, kita tambahkan komentar di ujungnya dengan diawali dengan pagar garis miring 2 kali. Kemudian ini define nama misalnya. Ini komentar. Kalau misalkan ibarat garis miring 2 kalinya itu aku aktifkan atau aku hapus, maka dia akan muncul dan ini akan menimbulkan error. Maka kita tambah garis miring lagi 2 kali, maka dia akan jadi komentar. Atau bisa dengan menggunakan pagar, ini sama juga untuk komentar. Atau dengan garis miring bintang, dan di ujungnya harus dikasih bintang juga, garis miring. Kenapa? Kalau tidak, seluruh yang ada di bawahnya itu akan dianggap jadi komentar. Jadi mungkin demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa silakan dikerjakan untuk pertemuan program yang 26 ya, operator 2 sama operator.php. Kita cukupkan dulu terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Silakan dipelajari, dan apabila ada sesuatu kesulitan bisa kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya, insyaallah. Demikian kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga apapun yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Mohon maaf apabila ada kata ataupun kalimat saya yang salah. Pada Allah saya mohon ampun, astagfirullah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.